Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali bahasannya serius. Jadi gue langsung upload kemungkinan 2 video dalam 1 hari. Gue cuman mau bilang sih sebenarnya buat para motivator sih ya. Jadi untuk siapapun itu, mungkin gue cuman mau ngingetin. Lu boleh kok memotivasi orang. Gue ngerti niat lu memotivasi orang gitu. Cuman jangan sampai memotivasinya itu cuman buat sugar coating reality aja. Maksudnya sugar coating reality itu gini ya. Ini jam berapa sih? Jam 12. Jam 12 lewat sekian. Lu bayangin kalau misalnya gue buruh pabrik yang kerjanya misalnya di bawah UMR, katakanlah gaji gue cuma 1 juta ya. Gaji gue di bawah UMR, gaji gue cuma 1 juta, gue tamatan SD misalnya kayak gitu. Gue sekarang jam 12 malam, ngapain kira-kira gue kalau jadi buruh pabrik? Apakah gue sambil ngerokok gitu kan, take video kayak gini gitu? Enggak, cuma 2 pilihannya, antara gue masih masuk shift malam ya, atau gue udah istirahat, udah tidur ya. Karena 1 juta itu nggak mungkin cukup buat kehidupan sehari-hari kan. Cukup tapi ngepres banget kalau buat gue doang. Itu kayak kosan bisa 200-300 ribu gitu kan, terus kemudian sisanya buat makan sehari-hari. Gue paling bisa nabung 50 ribu sebulannya gitu. Itu kalau nggak ada tanggungan. Jadi tolonglah, gue biasanya jarang banget ya ngeladen atau bereaksi terhadap sesuatu yang dikatakan anak kecil lah lakukan. Jarang banget gitu. Karena channel gue bukan react channel ya, gue nggak bisa reaction channel sebenarnya. Dan untuk yang sekarang bocil ya, bisa dibilang ya bocil, literally bocil gitu ya, yang ngomong kayak gitu, gue gak akan sebut namanya. Itu gue sampai bikin video dan ini jadi 2 video gitu. Karena gini ya, untuk lu bisa sukses, untuk lu bisa ada progres ya, bukan sukses lu ya, gue gak bilang sukses, lu untuk ada progres ya, lu tuh harus tahu kapasitas lu tuh harus tahu batasan lu gak bisa gitu ya ngomong kayak gue pengen jadi kayak Timothy Ronald, duit gue langsung triliunan ya. Tapi lu gak punya internet, lu gak punya handphone gitu ya, gak bisa ngerti fundamental tentang ekonominya, lu gak ngerti soal cryptocurrency gitu kan, lu gak bakalan bisa selevelan Timothy Ronald kalau lu gak ngerti basic ilmunya gitu. Basicnya aja lu belum dapet, gimana lu mau advance gitu. Kayak misalnya kalau gue berani ngomong gitu, kalau gue untuk basic keilmuan cryptocurrency, kayak gue tahu sejarah kripto itu apa, gue tahu kenapa namanya cryptocurrency, gue tahu kripto pertama itu apa, gue ngerti istilah-istilahnya semacam altcoin atau meme coin gitu, gue tahu itu semua ya. Tapi gue nggak berani gitu, gue yang tahu basicnya aja gue nggak berani main ke cryptocurrency. Nah ya itu gitu yang gue bilang. Jadi lu harus tahu fundamental basic keilmuannya itu apa sebelum lu bergerak masuk ke sana ya. Nah selain itu ya, itu tadi gue bilang soal kepemikiran ya, soal pemikiran, soal pembelajaran dan lain sebagainya. Nah sekarang gue mau nambahin nih, Indonesia itu masih terkotak-kotakan dengan yang namanya privilege. Jadi kemarin tuh gue sempat bilang kalau orang yang menyalahkan privilege itu sebenarnya cuma nyari alasan lah segala macam gitu. Ini mungkin agak sedikit sama ya dengan, bukan sama, esensinya mirip gitu dengan kalimatnya Timothy Ronald gitu. Apa gue niru? Enggak juga, gue nggak niru kalimatnya dia, karena sebelum dia ngomong kayak gitu gue udah ngomong gitu duluan gitu ya, walaupun di Facebook dan gue nggak terkenal. Ya, cuman maksud gue bilang di situ, kemiskinan struktural itu berdampak lebih kecil dibandingkan tahun 1990 atau 1980. Gue nggak pernah bilang kalau privilege itu nggak ada. Nggak pernah gue bilang. Gue selalu mengakui privilege itu ada, walaupun hasil akhirnya itu tidak ditentukan dengan satu variabel. Jadi kalau lu pernah sekolah gitu, lu pernah kuliah gitu kan, lu tahu gitu dalam penelitian itu ada beberapa variabel, ada beberapa faktor, dan privilege itu adalah salah satu faktor. Ya. Nah di sini ya mungkin bakal banyak yang nggak setuju sama gue, tapi ya silahkan. Ya. Privilege yang mohon maaf ya si anak 9 tahun itu punya tuh, menurut gue checklistnya hampir semua. Satu-satunya privilege yang mungkin dia belum punya adalah dia orang blasteran. Kenapa gue sekarang bawa ras? Gue bukan kayak soal rasis ya. Gue rengket. Gue ini bagi gue pribadi ya. Jadi nggak akan ada penelitiannya, nggak ada penelitiannya. Ya. Tapi dalam opini gue, di Indonesia ini, pertama, ras paling tinggi itu adalah blaster. Ras yang kedua itu adalah mix ya, maksudnya blaster ini bebas ya, lu mau sama siapa, pokoknya blaster. Mau lu sama orang Afrika, lu sama kulit putih, lu sama bahkan yang deket gitu ya, kayak misalnya Thailand, Vietnam gitu ya, segala macam, itu blaster. Itu ras paling tinggi. Ya, kecuali Melayu ya, Melayu nggak akan gue hitung. Karena Melayu di zaman dahulu kala ya udah pasti lu blaster gitu.
hampir semua orang Melayu dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu. Itu pasti ada turunan dari Malaysia atau Brunei. Atau ya yang Kalimantan ya, maksudnya Melayu Kalimantan itu udah pasti ada silsilah keluarga ke sana gitu. Jadi lu blaster, yang itu nomor 1 ya blaster, terus yang nomor 2 itu lu Chinese ya. Terus nomor 3 itu lu Jawa. Bukan Jawa, maksudnya bukan Jawa, suku Jawa, lebih tepatnya lu orang Pulau Jawa ya. Terus yang terakhir, privilege lu adalah sorry banget ya, race yang menurut gue paling dirugikan di Indonesia itu, kok gue kedengaran kayak orang Amerika ya, tapi udahlah, lu kulit hitam gitu. Kenapa gue bilang gitu? Jadi ini gue cuma cerita aja, dan ini teman-teman gue di sini pada tahu semua ya. Misalnya lu blaster aja, lu udah punya physically unique ya, dan physically unique itu akan mempermudah jalan lu buat cari informasi atau mendapatkan karir-karir di dunia modeling atau lain sebagainya. Kecuali Melayu, balik lagi, karena Melayu itu terlalu dekat ya dengan warna kulit kita, terlalu dekat dengan fisik kita gitu. Tapi kalau misal lu udah secara signifikan lu blasternya di luar gitu, udah gitu. Kayak misalnya contoh orang Eropa segala macam ya. Malah kalau pernah ngeliat ya, ada turunan Arab segala macam, mungkin kerjanya sekarang bisa jadi influencer atau dia punya TikTok atau punya apa, dia terkenal gitu karena physically dia unik gitu. Ya kan, terus ditambah lagi kalau misalnya memang dia bener-bener blaster, maksudnya blaster tuh bukan yang turunan siapa ya, tapi bener-bener bapak atau emaknya itu dari luar negeri, ya kan, bukan ini loh, bukan apa namanya kayak turunan Arab gitu, bukan. Maksud gue tuh yang bapaknya mungkin dari Thailand, bapaknya siapa atau ibunya dari Thailand segala macam yang kayak gitu-gitu ya. Nah, logikanya itu orang ya keluar dari negaranya mereka aja, itu bapaknya atau ibunya itu udah pasti ada duitnya. Gitu. Itu udah pasti ada duitnya, karena lu buat pindah ke warga negaraan dan lain sebagainya itu gak mudah gitu. Lu kerja ke negara orang itu lebih simpel daripada lu pindah ke warga negaraan. Pindah ke warga negaraan itu butuh preparasi ya. Jadi secara otomatis kalau lu blaster, saat ibu bapak lu menikah itu lu udah ada di keluarga menengah ke atas, itu udah pasti ya. Makanya gue menempatkan blaster itu lebih di atasnya Chinese. Nah, yang kedua itu suku Chinese ya. Kenapa gue bilang Chinese ini masih berada di atas ya? Karena gini, lu kalau suku Chinese ya, ras Chinese ya, lu tuh punya link yang banyak, lu punya link yang kuat, dan ini mohon maaf ya, jujur aja gue agak kurang suka gitu, tapi mau gimana lagi, karena gue yang bodoh, bukan mereka yang bodoh ya. Mereka itu punya bahasa yang gue gak ngerti gitu. Jadi gue bukan orang Cina ya. Just in case lu wondering, if you're wondering I'm Chinese or not, no I'm not Chinese of course. Ya jadi begitu mereka pakai bahasa China gitu, gue nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Dan untuk menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan banyak ya, untuk maju ya, lu mau nggak mau harus mengerti apa yang orang lain omongin gitu loh. Jadi dengan lu sebagai orang Cina gitu, misal sekalipun bapak lu ternyata seorang PNS, nggak juga ya, orang Cina seumuran gue nggak mungkin bapaknya PNS ya. Apa ya? Nggak, ya belum ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin, bener nggak mungkin. Gini ya, lu orang China, lu Chinese, ras Chinese gitu ya, mungkin bapak lu punya toko ya kan, toko kecil lah ya, yang pendapatannya sekitar 10-15 juta per bulan gitu ya. Dengan bapak lu punya toko, dia punya relasi kayak sama siapa yang biasanya Chinese juga gitu. Lu tuh bakal dengerin omongan-omongan bokap lu gitu dari kecil, kayak misalnya gue nggak bisa ngomong Cina ya, dan gue nggak akan mencoba untuk ngomong Cina, karena kalau gue ngomong Cina yang ada cuma menyulut kemarahan orang Cina gitu loh. Ya bisa aja gue sekarang pakai Google Translator gitu kan, artikulasi gue salah gitu, yang niatnya ngomong bagus malah tiba-tiba jadi ngomong anjing gitu kan, nggak tahu juga gitu. Kayak kalau di bahasa Arab tuh ada kolbun dan kalbun, itu beda itu artinya, silahkan cari sendiri ya kan. Nah jadi lu karena udah terbiasa gitu, dan banyak sekali orang-orang China yang memang udah terbiasa dari kecilnya bisnis, ya kan, disiplinnya ke arah sana, lu disuruh disiplin waktu, lu disuruh disiplin keuangan dan lain sebagainya gitu. Ya itu orang-orang Cina, ya kan, mau lu dari keluarga menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu disiplinnya hampir sama. Itu tuh privilege buat lu. Ya. Terus yang ketiga itu adalah Melayu, ya, ras Melayu. Kenapa gue bilang Melayu ini masuk ke dalam jajaran 3 bukan 4, padahal Melayu itu ya di Sumatera, di Kalimantan ya kan. Karena Melayu ini juga punya ikatan keluarga yang cukup kuat. Ikatan keluarga yang cukup kuat ini maksudnya gimana sih? Jadi gue orang Melayu ya, gue orang Palembang ya. Gue tuh bisa tahu gitu, bisa kenal, bahkan bisa ketemu sama orang yang seleting gue, berarti sepupu gue. Tapi ketemunya bukan di kakek, bukan. Dia tuh bukan
bukan sepupu gue dari kakek yang sama, enggak. Kakek gue sama dia beda. Buyut gue sama buyutnya dia beda. Moyang gue yang sama dia. Ya, lu bayangin tuh berapa silsilahnya. Gitu. Jadi gue punya banyak kenalan, gue punya chance sebagai orang Melayu, gue punya chance yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis gue, cuma bermodalkan relasi keluarga. Gitu loh. Itu gue Melayu gitu, gue Palembang, dan gue pun mix blood, gue nggak sepenuhnya orang Palembang. Lu bayangin sepenuhnya orang Palembang atau orang Batak atau orang Aceh gitu ya, yang memang punya silsilah kekeluargaan kuat gitu, orang Padang gitu ya. Mereka bisa kenal sama orang sepupu itu dari beda moyang, bahkan moyangnya itu di atasnya lagi, jadi bapaknya moyang gitu. Ini beneran gitu. Kalau di gua tuh ada namanya Tunggu Tubang, jadi kita pulang ke Tunggu Tubangnya siapa, segala macam yang kayak gitu-gitu kan. Itu ya minimal gua ketemu sama orangnya. Gua minimal ketemu sama orang. Makanya gua dipanggil kakek sama orang yang lebih tua dari gua, ya. Dan gua panggil kakek ke orang yang lebih muda dari gua karena silsilahnya itu terlalu luas. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Gitu. Sangat mungkin terjadi, bahkan bisa jadi lu bingung gitu. Suaminya lu panggil om, ya, istrinya lu panggil kakak. Itu bisa terjadi gitu. Jadi lu bayangin privilege-nya orang Melayu, ya. Ini kita ngomong idealnya ya, banyak yang tidak bisa memanfaatkan itu banyak, tapi kita ngomongin ideal. Nah, yang keempat ini apa? Yang keempat ini orang-orang yang ada di Pulau Jawa, orang Sunda, orang Jawa, ya kan. Kenapa gue bilang begitu? Ya. Orang-orang di sini nih, mereka ini ada di sentralnya Indonesia. Mereka berkecukupan untuk dari segi SDM-nya, SDA-nya gitu, bisa mengolah dan lain sebagainya. Tapi kenapa rankingnya itu agak ke bawah gitu? Karena kalau kita ngomongin lu mau kerja segala macam buat di pemerintahan, mereka memang lebih mudah gitu untuk jadi ASN segala macam, karena lowongan kerja juga pasti lebih banyak di Pulau Jawa. Itu udah pasti, ya kan? Hukum ekonomi, hukum industri udah pasti gitu. Cuman ya sudah gitu, proses mereka untuk berkembang ya, karena lu buat sukses, lu buat segala macam tuh lu butuh tim, lu butuh relasi, lu butuh kompetensinya. Mereka butuh effort yang lebih besar gitu, butuh effort yang lebih besar. Nggak kayak gua, kalau misalnya gua orang Melayu, seandainya gua mau memanfaatkan privilege gua, dan sayangnya gua kalau gua pikir-pikir gua kurang juga memanfaatkan privilege gua, berarti gua termasuk orang yang gua termasuk orang yang kurang otaknya ya. Gua kalau mau bikin bisnis ya, katakanlah dropshipper gue atau apa gitu, gue tinggal, mah tolong kirimin nomor keluarga kita dari Tunggu Tubang A sampai dari Tunggu Tubang yang keberapa gitu kan. Itu WhatsApp gue udah penuh mungkin 100 orang gitu. Terus nanti gue telepon gitu kan, wah ini Andre gitu kan, ini anaknya ibu ini gitu. Gue gak bakal nyebutin bukan nyokap gue di internet ya, anaknya ibu ini gitu, aku cucungnya ini gitu, segala macam kan. Wah udah bermodalkan relasi segala macam. Dan ini juga bahkan kejadian yang nggak mesti keluarga ya, gitu. Kayak kemarin ya, berapa itu yang dijual tuh ruko? Kalau gue beli di orang lain ruko yang sama itu 175 juta, itu gue dari orang lain, ya kan. Tapi begitu gue ketemu sama orang yang punyanya, dan orang yang punyanya sesama orang Palembang, dia ngomong apa? Buat Andre mah 150 lah beh, lepas 25 juta, drop. Karena kami berbicara dengan bahasa yang sama, dan ternyata kami berada di wilayah yang sama saat pulang gitu. Walaupun sebetulnya gue sama orang yang punya ruko itu tidak ada hubungan darah. Nah, orang-orang yang dari Pulau Jawa ini tidak punya gitu kapasitas relasi yang sebesar itu, karena memang budayanya berbeda ya. Tapi mereka berkecukupan, gue bilang berkecukupan. Nah, yang terakhir ini adalah nomor 5, itu mohon maaf orang timur gitu. Orang-orang yang berkulit hitam. Karena gini, gue dulu kuliahnya di Semarang, gue di Tembalang, ya. Di Tembalang itu seringkali gue temukan kos-kosan atau kontrakan yang isinya orang timur semua. Nah, dulu itu waktu awal-awal semester 1 tuh gue suka bertanya-tanya gitu, kenapa mereka berkerumpul, kenapa mereka bergerombol. Padahal kalau dipikir-pikir ya, gue orang Palembang, gue juga orang Sunda gitu. Gue nggak ngumpul sama orang Jawa, orang Sunda, gue nggak ngumpul sama orang Palembang doang, enggak gitu. Kos-kosan gue campur semuanya. Tapi jawabannya simpel ternyata. Karena banyak dari mereka baru cari kos-kosan doang udah diusir. Mereka nggak ngapa-ngapain loh. Ini serius. Lu bahkan bisa cari ya berita-berita tahun-tahun 2010-an ya.
di mana terjadi bentrok ya di wilayah-wilayah tertentu, gue nggak akan nyebut nama wilayahnya, itu udah sering banget terjadi gitu. Ya. Sampai ada stigma kalau mereka yang dari orang timur itu suka minum alkohol ya kan, suka berisik tengah malam, ya, suka bikin kerusuhan gitu. Padahal menurut gue kalau dipikir-pikir ya, gue orang Palembang juga, gue kalau mau gue bisa aja minum alkohol, orang gak ada yang bisa ngelarang gue kok. Kecuali dokter sih, ya dokter ngelarang gue minum alkohol. Jadi kayak gue di Semarang, orang tua gue di Bekasi gitu. Misalnya gue ada duit ya 50.000 atau 100.000 buat gue beli minum alkohol kayak apa Semarang misalnya ada Ciu ke apa gitu. Gue nggak tahu ya alkohol karena gue nggak minum alkohol. Tapi misalnya Ciu ya, gue taunya Ciu sih soalnya di Solo banyak kan. Ya, gue beli Ciu, ya kan. Di zaman gue kuliah, bapak gue tahu dari mana gue minum alkohol. Bapak gue jauh terpisah jarak 500 km, 400 km. Tahu dari mana bapak gue minum alkohol. Jadi kalau gue mau tuh bisa aja. Dan memang banyak teman-teman gue yang selain orang timur itu yang minum alkohol tuh banyak. Gitu. Tapi kenapa yang didiskriminasi itu orang timur? Kan? Nah itu jadi ada ininya sendiri gitu, stigma-stigmanya sendiri. Padahal yang orang timur itu bisa jadi dia datang ke Pulau Jawa itu kan sudahlah sopan ya kan, mereka dapat beasiswa penuh gitu kan, segala macam, mereka berprestasi, banyak sekali gitu. Ya yang jelek ada, yang buruk ada. Yang jelek ada, yang bagus ada gitu. Enggak semuanya jelek dan buruk kan. Gitu. Nah itu privilege. Itu baru kita ngomongin ras. Kita ngomongin ras aja. Ini udah panjang, video udah berapa menit? 19. Wow, udah 19 menit. Oh iya, hampir setengah 1. Gitu. Jadi lu gak bisa bahas soal kemiskinan struktural. Dan ini gue rubah kalimatnya. Tadinya gue bilang gitu, lu gak bisa bahas kemiskinan struktural saat lu gak pernah ngerasain namanya miskin. Nah sekarang kalimatnya gue ganti. Lu gak bisa ngomongin sebagai perintis kalau lu sendiri bukan perintis. Beneran dah. Bukan apa, gue takutnya lu salah kayak kemarin. Ya lu ngomong asik, gak ada yang asik, sumpah gak ada yang asik. Gue belum ngerasa jadi orang kaya sekarang, jujur aja. Gue kemana-mana masih pakai Corolla tahun 1995. Ya enggak sih, sekarang pakai KTM. Ya, cuman maksudnya gue belum setajir itu sampai mungkin gue bisa pakai Panigale tiap hari, ya kan, V4 atau mungkin pakai Bugatti, ya, Bugatti Veyron, nggak bisa gue belum sampai sekaya itu. Dan gue nggak ngerasa jadi orang kaya sekarang. Gue masih berusaha untuk menjadi kaya. Ya, gue masih berusaha untuk menjadi kaya. Dan gak enak, gak ada asiknya, beneran gak ada asiknya. Ini 12:30, gue masih take video. Ini masih 12:30 dan harusnya kita libur malah atas ya. Harusnya kita libur. Tapi balik lagi, karena gue bukan orang, minta duit 100 miliar dikasih. Atau jangan 100 miliar, minta duit 100 juta keluar. Gue bukan yang kayak gitu. Kalaupun dapat tuh 100 juta ya. Dapat tuh 100 juta misalnya dari bokap gue. Itu bukan 100 juta dikasih, enggak. Tapi ya udah kamu pulang ke Bekasi tanda tangan nih pinjaman ke bank. Keluar tuh 100 juta. Ya kan? Gue dapat sih 100 juta, cuma bedanya itu 100 juta gak bisa gue bakar gitu loh. Gue gak bisa bakar 100 jutanya. Gitu. Beda kan? Nah itu. Jadi gak asik, sumpah. Ini gue harusnya libur, gue harusnya istirahat, ya. Gue sampai take video. Kenapa? Karena ini ada momentum, gitu, buat mengembangkan channel gue. Jujur aja, gue mungkin kalau kata orang bilang cloud chasing ya, cloud chasing. Tapi selain cloud chasing, gue juga mau kasih edukasi, gitu. Privilege itu masih ada, dan lu gak bisa, gitu. Saya anak jidat ngomong soal perintis kalau lu sendiri bukan perintis, gitu. Ini mohon maaf, gitu. Lu merupakan orang dengan ras yang kedua ya menurut gua teratas di Indonesia. Orang tua lu gua bilang punya duit ya. Gak mungkin kan gak punya duit tapi anak segitu dianterin kemana-mana pakai Lexus LM 350 kan. Bukan Toyota Alphard loh. Alphard itu udah mobil yang sangat sulit didapatkan oleh mayoritas orang Indonesia. Bahkan mungkin kurang dari 5% orang Indonesia itu mampu beli Alphard brand new. Ya, kecuali nyicil. Ini Lexus LM 350. Jadi udah eksklusif tuh Alphard. Lu bikin lebih eksklusif lagi. Badge-nya bukan Toyota tapi Lexus.
gitu. Lexus itu luxury-nya Toyota. Jadi kalau lu bilang Alphard itu luxury car, kalau mayoritas orang Indonesia bilang Alphard itu adalah luxury car, ini luxury-nya luxury. Kalau misalnya mau gua komparasi, misalnya contoh iPhone 16 berapa harganya? Yang basic? 16 kurang. Yang 15 jutaan ya. Ya, 15. Ibaratnya iPhone 16 deh. iPhone 16 aja buat orang Indonesia mayoritas itu susah ya buat dibeli. Ya kan? Mungkin kalau lu udah kerja buruh pabrik bisa lah gitu. Antara lu nabung atau lu nyicil atau dapat warisan. Ya, pokoknya itulah. Susah intinya, lu butuh usaha gitu ya buat dapetin barang tersebut. Nah, itu Alphard tuh HP itu. iPhone 16 itu. Nah, itu anak bukan dikasih iPhone 16 bukan, tapi dikasih 16 Pro Max 1 TB yang harganya sekitar 28 jutaan sekarang. Ya. Jadi udah paling atas 30 juta lah. Gitu. 2 kali lipat harganya kan. Alphard tuh cuma 1 sampai 2 miliar, seingat gue harganya. Lexus itu 3,5 miliar, berarti Alphard itu baru brand new itu cuma buat DP-nya doang. Kalau lu nyicil. Jadi tolonglah. Mungkin dengan kejadian ini gue minta tolong lah ke semua influencer ya. Lu gak bisa masukin nyekokin ideologi yang kayak gitu. Itu malah ngerusak jatuhnya. Beneran. Karena apa? Dia nanti terlalu over proud, dia terlalu overconfidence, dan akhirnya overshoot. Masalahnya lu seorang motivator, modalnya nyocot doang. Mereka begitu sudah overconfidence, mereka bener-bener all in gitu. Entah waktu, entah uang, entah tenaga, segala macam. Begitu mereka nyungsep, recovery mereka itu nggak kayak lu yang sebulan 2 bulan, enggak. Mereka masih hidup dan tidak tergantung pun bagus. Dan nggak banyak orang yang bikin usaha itu pakai modal pinjaman. Kalau pinjaman itu sudah jelas, angkanya sudah jelas ya kan, profitnya sudah jelas, sudah berjalan segala macam, oke. Tapi buat bangun ke sana, buat bangun usaha yang sudah jelas pun, lu butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Gitu loh. Nggak bisa lu langsung asal pinjaman terus bikin usaha kayak gitu, jeblok. Jadi tolong. Karena gue lihat gak cuma si anak yang 9 tahun ini. Gitu. Gue lihat banyak banget motivator-motivator di Indonesia yang jual cerita sedih. Pas di background check, sedih ya, lu sedih. Lu pengen mobilnya Lamborghini, dikasihnya cuman Toyota GT86, sedih lu. Sedih bet, sumpah sedih. Sedih, gila, sedih bet itu. Lu pengennya motor lu Panigale V4 atau BMW M1000 Double R, dikasih sama bapak lu cuman Kawasaki ZX 10R, sedih lu, buset sedih. Sedih, gila, sedih bet gua, mau nangis gua, sumpah. Gua kemarin minta BMW M1000R sama bapak gua, dikasihnya cuma ZX 14R, nangis darah gua, buset dah. Nah inilah dia ngomong 9 tahun. Nah itu ya, videonya cukup panjang, 30 menit berarti ya deh. Sekalipun di-cut paling cuma 20 sekian menit ya. 26 menit ya. Di-cut paling 24 menit, 23 menit. Ya. Paling gitu dari gua. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Dan ini kayak gue tengil nih. Ini kalau buat viewers yang baru ya, kenapa gua setengil ini? Wombat News itu harusnya tengil gaya penyampaiannya. Ini The Real Wombat News. Udah lama nih gue gak bawain Wombat News begini ya. Paling gitu dari gue. Green Wombat out.